Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Kriston Channel di mana mengulas tentang cryptocurrency dan juga kondisi dari market ekonomi ya teman-teman. Jadi di channel ini kita ada dua segmen. Yang pertama ada analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan ada segmen analisa kripto, di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget yang udah request, banyak sekali, kita udah dapat banyak masukan dan juga ide untuk dibahas koin apa. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk Cardano sama Koti ya. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Cardano hari ini diperdagangkan di kisaran Rp5.500. Market masih cenderung fluktuatif teman-teman, di mana Cardano sendiri mengalami kenaikan sekitar 1% di perdagangan hari ini. Dan bila mana kita lihat dari pergerakan dari Cardano yang cukup banyak orang bilang lambat ya teman-teman, lambat, tapi anyway Cardano salah satu project yang paling di develop sampai hari ini. Kalau kita perhatikan maksimum supply Cardano itu ada di kisaran 45 miliar koin ada, dan juga yang beredar saat ini ada di 35,2 miliar. Cukup banyak dan masih bisa di-create sekitar 22% untuk kedepannya. Cardano itu cukup aktif dalam hal mengembangkan ekosistem dan juga komunitas mereka. Mereka keliling dunia, kemarin mereka ada di Thailand, ada Cardano Summit 2023 ya, bikin event di sana dan juga bertemu dengan banyak komunitas. Kemudian mereka juga menggelar ya seperti gala dinner dan lain sebagainya ya. Ini kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan bersama dengan komunitas. Jadi bisa dibilang ini salah satu proyek yang cukup ramai teman-teman, cukup ramai, kemudian juga cukup aktif berkeliling dunia. Ini mereka ada di apa nih, Uni Emirat Arab ya, ya bersama kawan-kawannya di sana. Itu teman-teman, berita terbaru juga ini Cardano mengalami peningkatan performa dalam hal developing atau dalam hal pendevelop atau pengembangan ekosistemnya. Kalau di compare sama Polkadot, Kusama, Hedera, Aptos, Cardano berada di nomor satu teman-teman, project yang paling di develop di bulan ini, bulan November teman-teman. Nah kalau kita lihat dari data yang lain, Cardano steady progress. Ini Foundation CEO Frederick Rigard itu baru aja mengatakan bahwa mereka bisa sekuat ini karena stabilitas dari ekosistem Cardano, orang-orangnya yang cukup profesional, yang sangat profesional ya. Mereka tetap sustain bertahan di projectnya, kemudian komunitas kuat juga dari Cardano. Cardano ini memang kekuatannya di para holder teman-teman. Jadi kenapa harganya naik? Karena sedikit whales yang bisa atau yang berani untuk menggerakkan harganya, karena para holder itu masih banyak sekali memegang Cardano dan disimpan, tidak bergerak sama sekali. Sehingga ya whales untuk menggerakkan Cardano harus hati-hati, karena kalau mereka masuk ke koin-koin seperti ini nggak sengaja naikin harganya terlalu tinggi, itu bisa memancing pergerakan para long term holder dari Cardano untuk melakukan sell off. Makanya ya Cardano biasanya memang cenderung agak slowing. Ini acara mereka yang mereka adakan di Dubai kemarin, di Uni Emirat Arab, dan cukup mendapatkan banyak sekali antusiasme. Di sana mereka membahas soal ekosistem dari blockchain, kemudian bagaimana kondisi dari perekonomian global, dan juga AI termasuk di dalam pembahasannya juga. Itu kemudian dari berita yang lain juga, ini Cardano kabarnya melakukan delay untuk upgrade yang mereka sudah canangkan teman-teman. Jadi penundaan peningkatan Cardano terkait dengan pendekatan akademis terukur. Kalau kita lihat dari sini menunjukkan memang Cardano ini sebuah proyek yang bukan pertama kalinya melakukan penundaan dalam setiap upgrade yang mereka lakukan. Mereka benar-benar mementingkan timing kapan harus melakukan upgrade, dan sepengalaman dulu ya Cardano itu pernah melakukan upgrade secara terburu-buru sehingga terjadi error pada jaringannya, dan itu bikin harga Cardano sempat crash loh teman-teman. Makanya mereka belajar dari kesalahan tersebut dan mereka coba untuk mencari timing yang tepat untuk melakukan upgrade. Bila mana kalau ada upgrade, entah itu hard fork ataupun upgrade jaringan yang lain di blockchain Cardano, itu cenderung mereka hati-hati dalam menentukan tanggal teman-teman. Kemudian Cardano ini baru aja membicarakan soal fokus mereka pada real world app
real world asset tokenization in Dubai kemarin dalam acara World Token Summit bersama dengan beberapa proyek lain. Cardano Foundation masuk di dalamnya, didukung dengan banyak sekali venture capital juga, teman-teman. Termasuk di dalamnya ada Animoca Brand, kemudian apa nih DSRP2 Crypto, kemudian juga ada Flare dan juga proyek-proyek yang lain. Jadi dalam acara tersebut mereka juga menyinggung soal tokenisasi yang akan semakin meluas, teman-teman. Apalagi sentimen dari real world asset ini bisa saja memberikan sentimen yang bagus untuk Cardano, dan Cardano juga akan mendevelop ke arah sana juga. Jadi sama seperti proyek-proyek big caps lainnya yang juga sudah mengarah ke level RWA, teman-teman, atau real world asset. Jadi ini sentimen yang bagus sebenarnya untuk Cardano. Oke, dari sekian banyak good news, lalu gimana nih pergerakan dari Cardano? Overall, pergerakan dari Cardano so far so good. Saat ini sudah mengalami penguatan yang lumayan signifikan. Kita sudah sempat bahas Cardano waktu di bulan Oktober kemarin ya, teman-teman. Bagaimana Cardano itu membuat kecenderungan double bottom, dan alhasil double bottomnya sudah terkonfirmasi. Ada yang bilang ini double bottom, triple bottom, ya terserah lah. Tapi at the end neckline di kisaran level ini ya, di kisaran level 0,27 sudah berhasil di breakout, dan Cardano sudah rally lumayan signifikan. Kemarin sempat ada pertanda koreksi, namun hari ini masih terkonfirmasi cukup strong. Dari volume perdagangan Cardano sangat baik, smart money sangat antusias di Cardano dilihat dari time frame daily. Jadi ya positif untuk Cardano, teman-teman, belum ada indikasi negatif ya. Kalau kita lihat memang pergerakan dari Cardano ini masih cenderung under value kalau bagi saya, menurut saya ya. Kenapa demikian? Cardano masih on progress dalam hal trend rally-nya. Tapi sekarang trend rally ini didukung banget sama smart money yang udah mulai ada aktivitas yang tinggi. Dilihat dari volume perdagangan sebenarnya nggak terlalu tinggi, teman-teman. Ini ya, smart money-nya cukup antusias masuk sekarang, dan itu terjadi pada pergerakan sebelum-sebelumnya Cardano di tahun 2021 kemarin. Ketika smart money sudah masuk, ya siap-siap aja akan berimpact terhadap pergerakan dari harga Cardano yang bakalan nanjak lumayan signifikan. Kalau kita perhatikan untuk target saat ini ada beberapa target resistance minor. Yang paling dekat itu ada di sini di kisaran 0,4 dolar, teman-teman, dan yang lebih kuat lagi itu ada di kisaran 0,46. Kalau kita sedikit hubungkan, sebenarnya pola pergerakan Cardano ini juga membentuk pola Adam and Eve pattern. Adam and Eve pattern. Jadi kurang lebih bentuknya kayak gini, dimana ada satu sudut sudut lancip ya, teman-teman. Kemudian disertai dengan satu bentuk setengah U atau setengah cup gitu, atau bentuk cup ya. Kalau kita perhatikan memang dari segi chart Cardano kurang lebih menyerupai di sini 1, 2, teman-teman, dan ini biasanya adalah indikasi positif. Ya, biasanya trennya akan mengarah ke tren bullish. Semoga aja Cardano yang dihina-hina lamban ini bisa membuktikan kepada dunia bahwa wah, kita ready to bullish. Semoga seperti itu. Teman-teman, kalau kita lihat dari pergerakan Cardano, memang pergerakannya sekarang sudah berada di level resistance tersebut ya, resistance yang kita maksud sebagai neckline. Dan bila mana Cardano berhasil untuk breakout level 0,4 dolar, maka kita bisa melihat potensial Cardano masuk ke area bullishnya. Untuk target jangka waktu menengah sepertinya masih bisa dicapai, yaitu di kisaran 0,6 dolar. Tepat di level tersebut juga ternyata ada resistance. Jadi target tersebut cukup realistis bila mana nanti Cardano mampu menembus level 0,4 ya. Kalau menembus, kalau enggak ya siap-siap dia koreksi dulu, teman-teman. Bisa aja dia berpotensi untuk koreksi ke beberapa level di 0,3 dolar. Jadi itu untuk Cardano. Next kita akan bahas Koti. Koti ini adalah partnernya Cardano dalam hal pembuatan stablecoin di Jet ya. Stablecoin algoritmik yang mereka bangun di kedua jaringan, teman-teman. Jadi Koti hari ini diperdagangkan di kisaran level mendekati 800 rupiah. Marketnya sedikit naik sekitar 2,5%. Pergerakan dari Koti so far ya lumayan bagus juga sebenarnya.
Dari segi supply maksimum, Coty ada di 2 miliar dengan supply beredar saat ini di 1,2 miliar. Kalau kita perhatikan, volume perdagangan Coty sudah mulai mengalami penurunan. Coty ini bisa diperdagangkan di hampir semua exchange, ada di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi nggak ada masalah untuk likuidasi dari Coty. Ya, ini beberapa fungsi dari Coty. Yang pertama ada CBDC. Mereka juga sebagai customer merchant payment, bisa dipakai sebagai alat transaksi pembayaran dan juga sebagai loyalty untuk para kontributor, teman-teman yang berperan dalam ekosistem Coty, itu dihadiahkan berupa airdrop. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa data lain ya, ini ada the jet reserve ratio yang mengalami kenaikan sampai 400%. Ini menunjukkan bahwa minting dan juga burn yang dilakukan pada kedua stablecoin mereka, DJET dan juga Cyan, ini mendapatkan respon positif dari para user. Sehingga ini merupakan positif news untuk Coty sama Cardano, sama tokennya ya teman-teman. Nah, pertanyaannya kapan Coty sama Cardano ini burning? Kita nggak tahu pasti teman-teman. Kemudian Gcoty adalah salah satu token yang sudah di-peg dengan Coty, teman-teman. Ini running di blockchainnya Ethereum, dimana baru aja dia listing di Uniswap, salah satu decentralized exchange milik Ethereum yang cukup menarik ya. Jadi dengan adanya peg ini tentunya mungkin akan memberikan hal yang positif juga terhadap adopsi dari Gcoty, terutama dari luar blockchainnya Coty. Ya, itu nggak terlalu banyak news dari Coty karena proyek ini tidak terlalu sensasional. So far, proyeknya masih tetap aktif dan ya mari kita lihat untuk pergerakan harganya gimana dari Coty di perdagangan hari ini. Coty lumayan naik, survive sekitar 4%. Kalau kita lihat dari CMC, pergerakan Bitcoin dan kawan-kawan juga cenderung baik, teman-teman. BTC dominance belakangan udah mulai mentok, kayaknya nggak bisa turun lagi, bisa jadi dia mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan Coty, dalam bigger picture Coty sudah breakout dari pergerakan yang namanya descending falling wedge pattern ya kalau nggak salah. Falling wedge pattern ini adalah sebuah pola yang bergerak cenderung turun kayak gini teman-teman. Pergerakannya turun dan ketika dia sudah breakout dari level resistance, itu merupakan sebuah indikasi positif dan biasanya mengarahkan ke trend bullish. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Coty, ini cukup relevan menurut saya. Ya, pergerakan Coty sudah mulai breakout dari falling wedge ini dan sekarang kemungkinan akan mengarah pada tren bullish lanjutan. Hopefully seperti itu. Ya, ini sudah jelas bullish. Target terdekat saya untuk Coty yaitu di kisaran 0,06. Hari ini kan dia masih di 0,05. Jadi masih ada sedikit kenaikan yang masih bisa dicapai. Mungkin beberapa koreksi bisa terjadi pada Coty karena kalau kita lihat dari sentimen dari marketnya nggak terlalu besar sebenarnya. Kemudian juga dari volume perdagangan juga nggak terlalu tinggi. Smart money memang masuk tapi masih sangat-sangat kecil. Jadi Coty salah satu koin yang memang sudah naik, namun masih cukup murah untuk teman-teman yang mungkin masih ketinggalan belum menentukan pilihan. Coty bisa banget teman-teman jadikan sebagai salah satu koin yang kalian pantau ya, kalian analisa balik. Kalau menarik ya teman-teman bisa ambil opsi tersebut. Ya, Coty sudah breakout, jadi target berikutnya kemana? Kalau dari saya, bila mana Coty mengalami koreksi, teman-teman boleh pantau level 0,046 atau 0,045. Di level tersebut ada level support yang akan berpeluang untuk jadi tempat akumulasi untuk Coty. Kalau trennya positif, bisa jadi dia breakout dan menembus level 0,05, ya bisa jadi pergerakan Coty akan bisa lebih dekat ke target 0,06. Jadi pada intinya Coty baru coba buat recover. Semoga recover ini merupakan salah satu indikasi positif untuk pergerakan Coty bullish ke depannya. Apalagi dia sudah terlihat breakout dari level resistance di sini di kisaran level 0,046. So indikasi positif lah buat Coty untuk saat ini. Gitu aja sih sebenarnya dari pergerakan Coty. Apakah nanti bakalan menarik atau enggak? Ya tentunya teman-teman boleh untuk pantau terus. Kalau dari saya sih, memang informasi dari Coty ini menurut saya dari Twitter, dari pemberitaan nggak terlalu banyak ya. Teman-teman bisa cek aja langsung. Tidak terlalu banyak sensasi yang mereka lakukan. Di Telegram juga mereka lebih banyak posting soal
ini distribusi stablecoin Xian mereka kepada para holder. Ada mungkin ini berupa apa namanya hadiah atau reward ya yang dibagikan, dan ya mereka juga jarang nge-tweet teman-teman. Jadi bisa dibilang sentimennya cukup cukup sedikit. Tapi nanti kalau ada sentimen bagus pasti Koti akan bergerak lumayan bagus juga teman-teman. Jadi untuk harga-harga sekarang ya lebih baik, lebih cocok lah untuk teman-teman yang mungkin punya planning untuk invest. Jadi paling gitu aja buat pembahasan Koti, semoga bisa bermanfaat. Segala informasinya teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kalau mau join di komunitas Telegram kita, linknya juga ada di sana. Kalau mau daftar beberapa exchange juga sudah aku sertakan. Mungkin teman-teman tertarik untuk membeli Cardano atau Koti, ya semua balik lagi ke teman-teman. Jadi gitu aja, semoga video ini bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.